SMP Negeri 2 Selangasi bisa bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir dalam diseminasi program Guru Penggerak angkatan 20 saya masyarakat dan anak-anak sekalian yang sudah hadir. Di sini mungkin Bapak sedikit aja berbicara tentang program yang Bapak ingin sampaikan kepada semua warga sekolah di sini. Jadi di sini bisa lihat di depan Bapak akan mengangkat budaya positif, ya, budaya positif yang akan kita laksanakan. Sebenarnya sih tanpa program ini pun harusnya kita sadar, ya. Tetapi ini harus jadi kewajiban kita juga sebagai sekolah, ya. Apalagi kita sekolah dulu juga harus peduli terhadap budaya yang Bapak angkat ini. Di sini Bapak angkat adalah peduli kebersihan lingkungan sekolah, ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau tidak terbiasa sulit, ya. Jadi berawal dari kita sendiri, harus kebersihan diri kita, baru dalam sekitar kita, dan termasuk juga di sini hubungannya sekolah. Kalau di tempat kamu sekarang kelas, jadi dari kelas terus keluar kelas itu harus menjaga kebersihan kelasnya, ya. Di sini bisa dilihat Bapak mengangkat budaya positif kebersihan sekolah, tapi terutama di kelas dulu awalnya lihat dulu apa yang kita. Oke, di sini budaya positif sekolah ini adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai ataupun kebiasaan yang ada di sekolah, terus akan menjadikan kamu pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab karena terbiasa tuh, ya. Terus juga lihat di sini, bentar. Oke, selama ini kita sudah melaksanakan budaya positif lain, salam, senyum, sapa, sopan santun atau 5S itu sudah biasa. Ngaji, beribadah, sholat itu hak ataupun kewajiban kita sebagai anak beragama. Tetapi yang paling akhir gambar lingkungan itu kadang-kadang kita sulit untuk menerapkan atau menjaga. Makanya di sini Bapak tidak mengangkat itu kok yang 1 dan 2 itu sudah biasa. Tapi kalau yang terakhir khusus di pulau kita tentang kebersihan itu sedikit sulit kayaknya kalau kita baru bergerak sekarang. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Maksud Bapak berawal dari sekolah ini supaya menjadi contoh untuk tempat-tempat yang lain. Walaupun kita di pulau tetap jaga kebersihan, ya. Berawal dari sekolah ini belum dilakukan. Nanti berimbas ke tempat-tempat yang lain, ya. Di sini Bapak akan angkat tentang lingkungan. Terus lanjut lagi selanjutnya. Nah, ya, di sini ya, Bapak bukan asal-asal mengambil tema, tapi Bapak juga mengobservasi atau mengamati. Sini banyak anak-anak remaja, anak kecil, bahkan orang tua pun terbiasa membuang sampah sendiri, ya. Baik yang unsurnya bisa dibakar sampai tidak bisa dibakar sampahnya, ya. Baik yang di tepi laut maupun yang ke daratan sedikit, ke dalam daratan sedikit, ya. Jadi memang kita perlu kesadaran. Memang susah sih kalau nggak biasa, tapi apa boleh kita coba dulu, boleh, nggak salah. Soal apapun hasil endingnya itu urusan belakangan, tapi coba dulu, ya. Di sekolah tempat lain sekarang itu ada pengumuman sekolah adiwiyata atau sekolah yang sangat dicontohkan kebersihan segala macam. Kita bisa nggak? Bisa versi kita. Salah satunya di sekolah tadi, di kelas, di sekolah kita jaga. Walaupun orang kandung nggak melihat atau orang produksi nggak melihat sekolah kita bersih, nggak bisa. Ketika kita mulai, ya. Nanti siapa tahu nanti ada kunjungan dari mana-mana melihat sekolah kita bersih. Kok bisa sekolah sini bersih nggak terpantau? Rata-rata yang terpantau adalah Tanjung Pandan terus.
Kalau kita sudah bisa membudayakan budaya positif bersih ini, kita publikasikan, kita dokumentasikan, siapa tahu akan terlihat oleh yang di sana. Berarti di ujung mata sekalipun bisa bersih, bukan dekat mata aja, ya. Tapi ujung mata tidak terlihat pun bisa bersih rupanya. Makanya maksud Bapak di sini, walaupun kelihatannya kayaknya sepele, tapi teman-teman kerjasamanya kelas 7, 8, 9 dan Bapak Ibu guru semuanya, kita saling mengingatkan tentang budaya bersih ini, walaupun masih dalam step by step, tetapi kan tidak dicoba. Ya, di sini berperannya bertanggung jawab itu warga sekolah. Ada pimpinannya, ada jajaran gurunya, stafnya, terus ada murid-muridnya dan orang tua kalian. Ya, bekerja sama gitu. Ya, itu masuk di sini ya. Terus juga berikutnya bisa dilihat. Nah, tujuannya kita membuat kesepakatan. Tadi sempat membuat kesepakatan dengan anak-anak Bapak Ibu kelas 9 sepakat kalau mulai hari ini sudah mulai hidup bersih, berawal dari kelas ini dengan peduli dengan kaca-kaca yang tidak kurang, bekas pegangan apa, terus kipas angin yang ada debu tolong segera dibersihkan biar enak bernapasnya. Terus sampah di laci meja jangan dikumpulkan, nanti sarang nyamuk. Ya, sampah-sampah dan debu-debu di lantai kalau dilaksanakan untuk yang pikir, ya. Berawal dari hal yang kecil dulu, tak masalah. Yang penting coba, jangan tidak coba. Nanti lama-lama jadi kebiasaan yang baik. Kalau nanti gede akan menikmati hasil. Sekarang mungkin tidak, cuma belajar. Pas gedenya, oh ini mungkin masuk dua, oh ini mungkin masuk dua. Nah, jadi kita tadi bukan sekarang. Sekarang coba dulu, ya. Nah, itu kalau ukurnya Bapak bisa melihat atau guru-guru bisa melihat apa yang kamu lakukan dan tadi terciptanya kelas atau sekolah yang bersih dan tidak indah. Terus kamu cinta, kamu peduli, ada orang bosan sembarangan, maaf bang, maaf kak, sampahnya sih bisa. Yang dulu di Tanjung Pandan, setelah Bapak pertama kali Bapak tahu itu dulu ada razia. Kalau bosan sembarangan kena posting, kalau viral sama Bapak Wakil Bupati. Itu dulu. Karena memang peduli lingkungan bersih itu memang tidak semua orang yang mau peduli. Ya, dulu sempat ada denda. Tidak mungkin kita di Pulau Rispa kita pakai denda. Gara-gara masalah es saja atau makanan yang lain. Jadi maksud Bapak, dimulai dari kita sendiri, lingkungan, dan setelah kita juga yang nyaman. Kalau bersih, rapi, bersih itu kita juga yang menikmatinya. Ya, kata Bapak tadi, kalau kamu tidur, ada juga pempek tempat kasur, ada sambal nasi uduk nempel di bantal, ada bungkus es, apa namanya di lantai kasur kamu, kan tidak nyaman tidur. Walaupun kamu sangat ngantuk, pasti kamu tidurnya tidak nyaman. Sama seperti belajar, harusnya nyaman, ya, dan bersih. Jadi kamu walaupun gimana suasananya, apa gurunya gimana, misalnya ya, kamu tetap menikmati, enjoy aja. Mungkin gurunya lagi datang bulan dan suka pakai peralatan gitu ya. Kalau kelasnya bersih, kamu malah guru marah, berarti enak belajar, misalnya gitu kan, misalnya ya. Karena suasana ya, kalau suasana itu sudah nyaman bagi kita, lalat hanya lewat aja, sanggup. Nah, lewat aja gitu kan, atau jangan lewat aja, tapi nyaman. Karena kamu sudah di titik nyaman tadi. Belajar tadi harus nyaman. Ini sementara ini aja udah nyaman. Nah, ini jalan listrik ada, ya. Ini sudah dipasang ordernya. Itu maksud nyaman juga, tapi kita buat lebih nyaman dari. Maka kamu punya hak yang sama dengan anak-anak yang ada di sana. Sama haknya, cuma di penerapannya kita dengan cara gesit penerapan, ya. Kalau sama 100% tidak mungkin, tapi apa rasanya pasti sama, ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Untuk ini kita akan mulai hari ini rencana jam 2 Bapak Ibu. Saya mencoba ini anak-anaknya membiasakan dulu jam 2 siang nanti di sekolah. Terus juga mungkin besok karena ada waktu cukup praktik, jadi ingat akan terlalu capek untuk bersih besok, jadi saya pakai siang untuk bersih. Jadi enggak tenaganya enggak terlalu fresh ya. Ya, jadi yang
apa di rumah nanti boleh bawa lab, macet atau tentang bahasa, tapi dibawa pulang yang sendiri ya. Jangan ditinggalkan sekolah, nanti jadi aset sekolah nanti. Ya. Jadi kalau ada bawa itu jangan sampai nggak dibawa lagi. Jangan nanti dimarahin mamanya nanti. Ya, nggak dibawa pulang di barang-barang bersih nanti. Nanti jam 2 bajunya kalau bisa semi olahraga, boleh kaos nanti bawahnya olahraga, boleh, tidak masalah. Yang penting kita cuma bersih-bersih sekolah atau bersih-bersih kelas. Ya, jadi semua ini bukan tanggung jawab kamu saja, tapi tanggung jawab warga sekolah. Ada bapak kepala sekolah, ada bapak ibu gurunya, ada staf-staf sekolahnya, semuanya bertanggung jawab untuk kebersihan sekolah. Cuma lewat dari program ini kita mencoba, apa salahnya sih kita coba dulu, ya, walaupun tidak mudah seperti bapak ucapkan, tapi coba dulu, ya. Itu ya, jadi bapak butuh apa, minta dukungan dari semua warga sekolah, sarana-sarananya, ya, terus juga orang tua kalian kalau disampaikan apa maksud dari Pak Rian bicara di depan, ya. Memang nanti bakal tertaruhkan orang, tidak gampang mungkin buat program seperti itu di pulang seperti ini. Tapi masalahnya kita coba dulu, ya, pelan-pelan dulu. Terus di sini tolong semuanya tanpa bapak atau ada bapak ini tetap berjalan. Nanti pas bapak misalnya di padang atau tidak kendor semangatnya jangan, ya. Jadi ada bapak atau bapak ini tetap berjalan. Anggap saja program bersih ini adalah program yang kita khususkan untuk tahun 2023. Ada perubahan yang lebih baik lagi sekolah kita. Jadi kita terus kebersihan, ya. Kalau bersih itu nyaman. Bukan di kelas, di perpustakaan ada tiket yang bersih, kantor gitu juga. Kita ini nggak banyak ruangnya, kantor, perpus sama 3 ruang kelasnya. Nggak banyak, jadi jangan takut capek. Siswanya juga banyak, jadi kita bisa ganti bagian. Dan nanti, maksud Bapak, kalau program ini ada program seminggu sekali buang sampah namanya. Jadi Senin sampai Jumat di sekolah. Nanti mungkin di sore Jumat atau Sabtu pagi sampai di 1 minggu dibuang ke tempat sampah di tempatnya PLTS, ada kan? Nah, mungkin minggu ini piketnya hari minggu ini kelas 7, nanti minggu depan kelas 8, minggu depan lagi kelas 9. Bertanggung jawab membuang sampah semingguan. Yang sampai sampahnya berbulan-bulan busuk bau. Ya, nanti ada tanggung jawab per kelas gitu, dalam menjaga kebersihan sekolahnya. Karena kan sampah-sampah kelas nanti kan dikumpul dari satu tempat sampah di kantor, kan? Jadi minggu terakhir dibuang ke situ. Nanti kalau ada gurunya, kalau bisa nanti kalau bapak ibu guru dicek anaknya di mana, terus kalau bisa sampahnya kita bakar juga, yang sampai apa tertimbun gitu. Kalau ada misalnya butuh di mana kita kasih lagi, atau butuh minyak tanah untuk membakar, atau butuh korek api segala macam, karena mengharapkan buang ke laut tidak mungkin. Itu sih kalau dari program Bapak ya, rencana ini ya. Soalnya berhasil atau tidak urusan belakang, yang penting nawaitunya seperti itu untuk sekolah ini. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada. Bapak Ibu guru ya. Salam nanti Pak Hadri sama Bu yang lain menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sekarang lengkap di ruangan ini pun akan menyambut baik program ini. Nah, harapan kita siswa yang kita arahkan langsung itu kan siswa. Ya, Pak lanjut ya, baru belajar bersama menghormati tugas kita. Nah, saran Pak Dian ya, selama ini kita menyampaikan kepada siswa kalau sekolahmu ini lingkungannya luas dan ada sudut-sudut tertentu yang kumuh, itu wajar. Tapi kalau lingkungannya tidak luas tapi banyak sudut yang kumuh, itu sangat tidak wajar. Nah, jadi karena Pak Tri guru bukan kepala sekolah, Pak Tri mengajak siswa juga. Mumpung ada program, walaupun sebenarnya di sekolah kalian sudah berjalan, sebelum program Pak Rian pun sudah berjalan.
hanya ini mungkin lebih diatur lagi. Itu ajakan untuk siswa. Saran untuk Pak Rian, karena bahasa Pak Rian tadi minta dukungan seluruh yang ada di SMP, mungkin Pak Rian bisa bekerja sama dengan kesiswaan kalau kaitannya dengan siswa. Karena mungkin bisa dibuat jadwal piket umum untuk mendukung kegiatan ini. Piket umum itu yang mengerjakan siswa di bawah pengawasan guru. Gitu. Nah, yang di piket yang mana? Nanti ada blok-blok tertentu. Contoh, kelas 7 absen 1 sampai absen 5 blok 1. Misalnya blok 1 itu di belakang kelas 9. Contohnya. Berarti anak-anak yang tertulis di situ bertanggung jawab di situ. Sehingga apabila sudut itu kumuh, gampang nyari siapa orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada administrasi yang tertulis, mana nih yang kumuh? Anak-anak kena semprot semua. Sangat disayangkan. Nah, tapi kalau ditunjuk, diatur, penanggung jawabnya siapa, oknumnya gampang dicari. Situ kami yang bertanggung jawab. Jadi tingkat tanggung jawab anak-anak bisa diukur. Karena Pak Tri yakin pasti sekian banyak ini ada yang sangat bertanggung jawab, ada yang tanggung jawab, ada yang ini. Nah, makanya kita bentuk dari situ. Nah, nanti contohnya seperti apa nanti bisa kita bantu Pak. Bagian piket umum. Karena yang sudah berjalan selama ini jadwal piket yang dibuat oleh wali kelas adalah piket kelas, benar? Ya, padahal kita punya lingkungan. Ya. Tidak usah berpikir Pak, ini kan SD SMP, bilang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan itu tidak masalah. Gitu. Nah, Pak Tri juga menempati rumah SD. Kalau dipikir-pikir, ngapain Pak Tri mesti punya tanggung jawab kita, terima kasih kita kepada SD. Pada saat kawan-kawan SD melihat, oh tempatku ditempati dan dirawat. Pada saat kamu kelas 7, oh kelasku ditempati dan dirawat oleh anak-anak SMP. Yuk kita bertanggung jawab. Yang susah adalah konsisten dan rutinitas. Gitu. Pada saat program diluncurkan, wah di mana-mana bersih, jam 2 siang nyapu. Tapi pada saat program sudah sekian tahun, pagi-pagi jam 7 pun sampah. Gitu ya. Ya kita saling mengingatkan. Kalau ada kelemahan, sangat wajar. Jangan cengar-cengir. Didengarkan. Itu sangat wajar. Ya, paling tidak kalau keluar dari sekolah, paling tidak kalau punya kebiasaan jongkok habis subuh di pantai, hilangkan. Tapi tidak usah perjelas. Tapi kalau ada yang masih punya kebiasaan habis subuh jongkok di pantai, buat galian dulu, hilangkan. Takut ada penyu lewat. Lihat, ya di WC masing-masing. Itu imbasnya keluar. Kalau di sekolah, tidak. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada kalian ya. Mungkin Bapak hanya menambahkan. Tadi kan Pak Tri itu sedang membahas masalah lingkungan. Lingkungan itu cuma sedikit, benar kata Pak Tri cuma sedikit. Ya. Tapi yang harus kalian tahu, lingkungan kita ini lingkungan yang luas sekolah, bukan hanya satu sekolah, tapi dua, SD sama SMP. Mungkin sebelum Pak Rian mengadakan program seperti ini, Bapak sudah mengingatkan kalian, benar enggak? Dari kemarin, malahan baru hari Senin kemarin Bapak mengingatkan kalian, benar enggak? Bapak minta tolong untuk ini dibersihkan. Dan sampai hari ini perubahan itu belum terlihat. Makanya Bapak menyambut sangat mendukung kegiatan Pak Rian. Karena mungkin dengan adanya kegiatan yang
organisir, mungkin jauh lebih baik kalau cuma hanya diperintah atau disuruh. Benar nggak? Kalian lakukan nggak yang Bapak perintah hari ini? Jujur? Nggak kan? Nah, ya. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan kalian lebih bertanggung jawab terhadap ya. Terus satu lagi, berhubungan dengan kebersihan itu bukan hanya di dalam kelas dan di luar, tapi seluruh termasuk bangunan. Contoh, kalian lihat kelas ini sudah bersih dari pasir, sampah, tapi lihat hordengnya seperti apa? Hordengnya seperti apa? Rapi enggak? Enggak. Karena bersih itu berdampingan dengan rapi. Kursinya kamu sudah kita kan? Gimana caranya? Cari solusinya supaya kelihatan kata kalian tempat kita belajar itu nyaman, biar enak dipandang. Ya, walaupun misalnya banyak kursi di belakang, tapi disusunlah dengan rapi. Termasuk misalnya kurang aksesoris di dalam kelas. Misalnya contoh peta-peta ada peta. Kalau kalian mau membagusin kelas kalian, ya, mungkin itu aja. Oh iya, satu lagi. Biasakan untuk anak-anak bertanggung jawab. Misalkan kalian kan main bola voli itu kan yang masa itu bercak, ya enggak? Kalian lihat sendiri di belakang kelas 7 yang paling baru di perpustakaan yang baru Bapak cat, malahan baru seminggu Bapak cat udah ada gambar-gambar kapal gitu. Itu termasuk nggak elok gitu kelihatan, ya kan? Belum selesai Bapak ngecat semua udah ada cat, udah ada gambar-gambar yang baru gitu. Padahal Bapak untuk menghilangkan gambar-gambar itulah supaya ngecat itu, ya. Jadi Bapak minta tolong, misalkan yang kalian lakukan, misalnya anak SMP yang melakukan itu ditegur, walaupun kakak kelas. Kalau kalian takut bilang sama bapak guru atau ibu guru. Kalau anak SD ditegur, nggak akan mungkin mereka berani sama kalian. Contohnya buang sampah. Bapak kemarin bilang jangan buang sampah di sebelah sini, ada tong sampahnya dekat. Masih ada. Kemarin Bapak lewat, waduh, kok banyak lagi sampah di sini. Dengar enggak anak-anak ini? Bapak sampai bikinnya seperti itu, gitu kan? Apakah Bapak ngomongnya terlalu cepat atau gimana? Atau mereka yang nggak mau melakukan tanggung jawab itu, gitu kan? Ya, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Jangan melarang orang dulu, mulai dari diri. Jangan buang sampah, ingat, ya? Jangan buang sampah sembarangan, ya? Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dikit. Terlupa. Jadi pembahasan tadi yang disampaikan kalian, Pak Tri menambahkan, Pak Fajri menambahkan, itu baru ke sampah, terus kerapian. Nah, Pak Tri baru ingat waktu Pak Fajri bilang 1 minggu setelah perpus dicat ada gambar kapal, ada bekas bola. Kalau bekas bola itu berarti kurang ajar. Kalau ada kapal, gambar di situ, Pak Tri sampaikan. Pada saat ada gambar kapal di dinding, ada gambar kodok di meja, ada gambar apapun di dinding-dinding, itu disebut vandalisme. Dan menurut literatur terpercaya diteliti oleh peneliti, vandalisme adalah gejala awal gangguan jiwa. Ngerti kan? Patri baca literatur yang hasil penelitian. Apabila kamu melakukan vandalisme, hobi vandalisme, coret-coret yang tidak jelas, itu gejala awal gangguan jiwa. Jangan dilanjutkan, karena takutnya menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu. Jadi bersih, tidak ada sampah, juga coret-coret. Di mejamu, di dinding, yang merasa diterus, kapal dihilangkan. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, baiklah anak-anak semuanya, ibu semuanya. Oke, tidak perlu banyak lagi pembahasannya, itu saja pembukaannya. Nanti penerapannya nanti kita sama-sama di lapangan bagaimana kita kerjasamanya semua. Ini bukan hal yang mudah juga, karena itu memang
apa namanya kewajiban kita juga karena kita di sekolah ini kan. Jadi semuanya sampaikan juga kepada orang tua. Jangan sampai salah informasi. Kalau kata gurunya A, kamu jawab juga A dan orang tua. Jangan sampai B, C atau D ataupun Z lebih menyimpang lagi. Ya, jadi itu sampaikan. Nanti tenang aja, Bapak cari waktu nanti untuk memanggil orang tua juga nanti. Bukan sekedar kalian saja, orang tua juga perlu. Karena kan kalian diminta bantuan juga kan untuk dari sekolah ini. Nanti mungkin besok Bapak atur nanti. Dan Bapak juga temui juga pihak desa untuk program Bapak ini. Jadi bukan sekedar lisan di mulut saja, nanti ada bentuk tertulisnya juga. Dasar-dasar program ini apa sih? Itu saja mungkin kalau nggak ada tambahan Bapak Ibu guru dan para murid, Bapak Ibu dulu. Terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa meresap di pikiran kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Maaf mengganggu waktu malamnya. Jadi malam ini rencana kita itu koordinasi di bulan Januari. Dikarenakan kita sulit ditemukan ataupun susah untuk bertemu, jadi saya berinisiatif untuk menemukan semuanya lewat daring. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang ingin dibahas, tetapi poin ini mungkin dibahas satu persatu biar meresap ya apa yang mau disampaikan. Yang pertama, mungkin saya akan memulai dulu untuk ini rapat ini kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi setelah kita membaca Bismillah, saya akan memaparkan maksud saya sendiri dulu. Kemarin di grup sekolah kita sempat saya izin dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Budi dan mungkin teman-teman juga membaca. Kemarin bersama dengan Pak Tri, Pak Fajri dan Bu Lina. Jadi saya dibantu untuk melaksanakan program guru penggerak. Jadi maksud di sini juga sekalian informasinya tuh nggak sekedar tulisan WA atau mungkin yang dapat informasinya juga mungkin Pak Tri, terus Ibu Lina, Pak Fajri enggak. Jadi pertemuan ini juga untuk kesemuanya. Jadi jangan sampai apa yang saya gerakan ataupun saya usahakan itu cuma beberapa guru saja yang tahu gitu kan. Jangan sampai seperti itu, nanti nggak enak juga kan. Ini kan untuk sekolah, berarti untuk kita semua. Soal bagaimana menyikapinya, saya mohon nanti Bapak Ibu untuk merespon gimana, mungkin saya kurang apa, perbaikan apa nanti untuk kedepannya. Karena di sini saya membuat program budaya positif untuk sekolah kita, ya walaupun kita tahu lah sekolah kita begitu bentuknya, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Sekolah darat bisa, sekolah di pulau pun juga bisa. Itu aja motivasi dari saya untuk berbuat seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit berteori sebentar ya untuk pengantarnya saja. Jangan tidak disampaikan nanti kalau ditanya sama pihak-pihak dari dinas pendidikan ataupun siapapun kepada sekolah, pernah nggak gurunya ataupun Pak Perliannya pernah nggak yang menyampaikan ini, menyampaikan itu. Nah, takutnya ditanya, jadi saya harus melaksanakan itu. Jadi mungkin beberapa menit ke depan mungkin Bapak Ibu semua mendengar saya mengoceh, nggak apa-apa, nggak diaktifin kameranya. Setidaknya saya menyampaikan dulu, nanti ketika mungkin ada tanggapan ataupun bagaimana responnya saya terima, saya jabarkan dulu secara teoritinya dulu. Nanti ada beberapa dokumentasi yang sudah dilakukan dibantu oleh Pak Tri, Pak Fajri dan Bu Lina di pulau kemarin. Jadi jangan sampai kawan-kawan guru nggak tahu nih apa yang kita kerjakan gitu kan. Kita kan udah susah ketemu, udah sulit untuk bertemu dengan secara visual ya ataupun offline gitu ya. Nah, jadi di momen daring ini saya juga menyampaikan ke semuanya. Jadi nggak guru-guru tertentu nggak gitu, tapi semuanya bisa, oh gini maksudnya Pak Rian mungkin, atau apa sih maksudnya program ini gitu. Saya sedikit share dulu ya.
Oke. Mana nih? Yang ini dulu. Oke, bagikan. Oke, di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Di sini ada di modul 1.4 budaya positif. Ini secara teorinya saja. Nah, di sini bisa mungkin dengarkan saja saya berbicara. Kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mau nggak mau Bapak Ibu harus mendengar atau membaca ini, karena nanti semester depan kita sudah mencoba untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini mungkin kita di semester genap ini setidaknya kita tahu kulit-kulitnya saja dulu untuk tentang budaya-budaya dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya budaya positif ini. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, ini kata kuncinya, ini berpihak pada murid kalau kurikulum Merdeka Belajar. Terus membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa poin saya sudah rangkum ini. Di sini ada makna disiplin positif. Yang pasti murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, motivasinya ada alasan manusia itu bisa melakukan perilaku disiplin positif, itu ada alasannya. Di sini ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga perilaku disiplin positif ini, murid harus ditanamkan dengan motivasi yang nomor 3. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya mungkin mereka punya cita-cita, punya harapan. Nah, mereka harus menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nilai yang mereka percaya itu nilai-nilai positif yang baik gitu. Nah, yang kita kasih sebagai guru tuh ini penguatannya di bagian nomor 3 ini. Kita memotivasi anak ini mau menjadi apa gitu kan, yang baik-baik. Terus kita ajarin untuk menghargai diri sendiri, terus menghargai orang lain dan sekitar-sekitarnya. Terus juga mereka harus tahu dengan nilai-nilai yang baik yang mereka percaya. Misalnya, jika kamu melakukan ini kamu dapat pahala, misal dalam agama. Itu kan memang mereka percaya, yang kita percaya. Melakukan hal yang baik itu kan pasti ada ganjarannya. Sama juga melakukan hal yang buruk juga pasti ada ganjarannya atau balasannya. Nah, itu. Ya, jadi kita ada penguatan di situ. Terus juga ada 2 keyakinan kelas. Nah, sini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada perbedaan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, itu. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Nah, ya, jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Kita tahu kontrol itu bisa saja di sini menurutnya si Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 4 posisi kontrol di sini ya. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum biasanya dengan fisik atau verbal atau lisan. Ya. Misalnya seperti ini. Sebagai guru ya, kalau guru sebagai penghukum, kayak kita udah biasa nih misalnya. Guru suka marah-marah misalnya ya. Patuhi aturan saya atau awas, diancam gitu ya. Nah, itu tipikal guru penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu berakhir seperti ini misalnya. Nah, kita itu
posisinya sebagai penghukum. Itu dalam 5 kontrol tadi salah satunya penghukum tadi. Terus juga nih, pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi pembuat orang merasa bersalah biasanya bahasanya lembut, nggak setinggi ataupun sekeras si penghukum tadi. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu kalimatnya seperti satir gitu ya, bahasanya halus gitu. Jadi misal seperti ini, kata guru-gurunya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal itu nadanya nggak marah ya, halus gitu. Tapi nusuk ke dalam hati siswanya, kok ibu aku atau guru aku seperti ini, mungkin aku banyak salah, mungkin seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini misalnya. Itu halus tapi seperti menyindir gitu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Guru juga pernah ada di posisi seperti ini. Terus teman, teman ini tidak menyakiti murid ya, tetapi di sini banyak unsur positif atau negatif. Rata-rata di sini banyak unsur negatifnya. Ada positifnya kalau kita menganggap siswa atau peserta didik itu teman, dia lebih nurut dengan kita yang pastinya. Apa yang kita perintahkan dia cepat gitu, salah satunya. Tetapi tadi kalau negatifnya tadi, nah ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya pikir ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, di sini negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia pilih-pilih guru. Dia kan anggap misalnya Pak Tri misalnya dekat sama si A. Jadi dia nganggap dengan Pak Rian atau Pak Tias nggak mau dia nurutnya sama Pak Tri gitu. Nah, itu nggak baik juga, nggak bagus itu kan. Harusnya semua guru harus diturutin gitu, apapun perintah guru dalam pembelajaran. Nah, seperti itu yang menjadi negatif. Nah, lanjut. Guru juga bisa sebagai monitor atau pemantau. Nah, artinya mengawasi. Ya, mengawasi. Itu simpel sih kalau mengawasi. Misalnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan, terus apa konsekuensinya ataupun sanksinya di sini. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini bisa misalnya lebih tepatnya sih wali kelas ya, untuk muridnya tadi dia memantau, melihat misalnya ada siswa yang jarang masuk sekolah, dia punya data dari guru-guru lain kan, terus nilai misalnya dan segala macamnya. Itu guru tadi kebanyakan kalau monitor pemantau ini ke wali kelas. Bukan berarti juga guru mapel nggak bisa juga, cuman lebih banyaknya lebih ke wali kelas. Juga bisa ini kepada kepala sekolahnya kan, misalnya memantau para guru gimana misalnya kerjanya guru misalnya, ataupun gimana guru waktu ketika mengajar, ada kekurangan dalam supervisi kan, bisa itu, bisa juga. Jadi nggak berlaku juga kepada siswa, guru juga bisa. Tetapi kalau di dalam bahasan ini kita fokus ke gurunya yang melakukan monitoring kepada peserta didik atau siswanya. Terus manajer, posisi terakhir ini manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di sini ya, contohnya misalnya seperti ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan saya ambil kasus simpel. Misalkan ada kasus anak ini, misalnya tadi contoh dengan Bapak Ibu guru ya contohnya. Ini sekitar contoh. Tadi si anak A ini dekat sama Pak Tri ceritanya. Terus ketika Pak Tri tidak sempat masuk kelas, digantikan oleh saya, Pak Rian misalnya. Terus anak ini karena tidak respect ataupun tidak terlalu menghargai guru yang berbeda tadi kayak saya yang bukan Pak Tri, jadi anak ini agak semena-mena.
Jadi misalkan kata saya, tolong kerjakan halaman ini, nanti dikumpulkan. Setelah itu nanti Bapak kasih ke Pak Tri hasil jawabannya. Tapi anak ini enggak. Anak ini bilang, nggak usah lah Bu, atau nggak usah lah Pak, gitu. Untuk apa dikerjakan? Tenang aja, pasti nilainya udah bagus oleh Pak Tri, misalnya seperti itu. Santai aja lah. Nah di situ dia tidak merasa bertanggung jawab, dan dia juga tidak merasa bersalah karena tadi merasa teman Pak Tri-nya tadi. Tetapi di saya, seharusnya anak itu harus berpikir, seharusnya tidak boleh menjawab seperti itu, karena saya tadi mengemban amanahnya Pak Tri. Pak Rian, tolong ya, anak ini tolong masuk, ini tugasnya, nanti jawabannya dikumpulkan kasih ke saya, misalnya seperti itu, kata Pak Tri, pesan Pak Tri. Nah jadi anak ini harus dibuat seperti menyadari, nanti saya kasih tahu, nah apa kamu yakin atau kamu benar-benar serius apa yang kamu bicarakan? Karena dampaknya ke sikapnya, ada penilaian sikap kan tadi kan di situ. Nah, jadi jangan sampai anak ini tidak bisa mendapatkan sesuatu yang harus diterimanya seperti ini. Dia harus sadar kalau yang dia perbuat itu salah. Jadi kita buat dia malu sendiri. Oh, kalau kau begitu silakan. Saya jawab misalnya, anak tadi bantah apa kata saya. Oh, silakan kalau kamu dengan cara kamu silakan, tapi jangan salahkan saya nanti ketika Pak Tri datang menegur kamu. Nah, dia harusnya berpikir, oh, ini salah. Seharusnya saya dengan guru nggak seperti itu. Saya harus memperlakukan guru sama halnya dengan guru-guru lainnya. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang kata spesial dengan guru A dan guru B. Harus sama, apa yang pun disampaikan oleh Bapak Ibu guru harus didengarkan dan dilaksanakan. Dan karena itu pengaruh kepada nilai sikap tadi. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar banyakkan deskripsinya daripada angkanya. Ya, jadi di situ ada penilaiannya lebih banyak ke deskripsi sikapnya gitu rata-rata. Ya, jadi anak ini harus sadar gitu, harus memperbaiki. Dia harus minta maaf dengan saya, misalnya maaf Pak, saya lakukan salah. Terus biar Bapak maafkan, kamu harus berbuat apa? Misal saya balas dengan anak tadi. Mungkin saya akan misalnya minta maaf yang pertama. Terus saya akan mengerjakan tugas tadi yang saya abaikan, misalnya seperti itu. Dan saya akan mengkonfirmasi kepada Pak Tri untuk meminta maaf juga, saya seperti itu, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan kalau di program seperti ini, budaya positif ini, itu lebih ke anak, memang berpihak pada anak dan menyuruh anak untuk berpikir sendiri bagaimana menyelesaikannya. Dan kita sebagai guru sekedar bukan memberi nasihat ya, adalah pemicu. Guru adalah pemicu biar anak itu mengerti apa yang dilakukannya itu salah atau benar gitu. Jadi kita nggak jadi kayak guru BK lagi ya. Kadang-kadang wali kelas bisa jadi guru BK ataupun guru mapel bisa jadi guru BK. Nah di sini lebih kesadaran anaknya, kita kasih sedikit pemicu-pemicu ataupun bukan kisi-kisi ya, semacam kayak mancing gitu, biar anaknya berpikir, oh ini salah, saya nggak boleh seperti ini kepada guru saya. Nah, seperti itu. Bukan nyindir sih, bahasanya lebih bagusnya itu. Tapi semacam itu, semacam pemicu gitu, biar anak-anak mengerti apa yang dilakukannya itu salah atau benar. Makanya sebelum kita yang kasus ini, di awal-awal kita di awal masuk kelas, kita kasih ini sedikit peraturan dalam pembelajaran. Misalnya Pak Tri, dalam pembelajaran olahraga harus begini, ada keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya gitu. Kalau saya berbeda lagi nanti Gus Seni Budaya, saya maunya nanti duduknya seperti ini, sepakatnya seperti ini. Nanti mungkin Bu Dia lain lagi kalau matematika. Sebelum Ibu masuk kelas, kata Bu Dia, kursinya dibuat kelompok misalnya. Atau Pak Tias, sebelum kita masuk kelas, Bapak maunya kita berkelompok dan bukunya gitu. Udah di atas meja dan bawa HP misalnya seperti itu. Itu kesepakatan kelas. Jadi tiap guru mapel berbeda, punya peraturan sendiri di kelasnya. Makanya di awal tuh kita kasih dulu. Nanti ketika ada berbuat kesalahan, ada semacam ada sanksinya nanti. Tapi sanksinya tidak memberatkan, tidak juga menjatuhkan moral si anak.
Nah, itu pelan-pelan ajak Bapak Ibu kita nanti sharing bagaimana cara memberikan sanksi ataupun segala macam. Yang penting tidak membuat anak tadi menjadi frustasi atau depresi atau stres. Nah, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuatnya adalah karakter positif yang baik-baik gitu. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan dapat mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini tadi, ya. Jadi di sini ini untuk bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi dia harus belajar. Dan makanya guru itu nggak langsung nasihat, biar dia berpikir sendiri. Ini aturan dari sini ya. Kalau kita kan tergantung di lapangan masing-masing. Cuman di aturan di sini kita sebagai pemicunya aja biar mereka berpikir, oh ini salah gitu. Dan mereka belajar dari kesalahan mereka. Ini secara teorinya aja Bapak Ibu. Saya lanjut ke sini. Nah, ini kemarin saya share di waktu di pulau di sekolah kita. Program saya di sini. Saya lebih condong bukan lagi ke sikap anaknya, itu kita bisa kerjasama antara wali kelas dan guru mapel dan semua yang terkait seperti komite ataupun orang tua siswa. Nah, di sini saya mengangkat budaya positifnya itu peduli kebersihan lingkungan hidup, ya, yang ada di sekolah. Nah, di sini. Nah, di sini saya angkat yang ini. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini teoritisnya aja nih. Kita perlunya praktek ataupun kejadian nyata di lapangan. Nah, di sini saya kenapa ngambil sampah? Sebenarnya sepele, tapi kalau nggak kita lakukan menjadi bencana bagi kita sendiri. Nah, kalau salam senyum sapa sopan santun itu udah biasa, ini sikap ya. Kalau budaya positif di sekolah itu udah biasa, makanya nggak saya ambil, nggak saya angkat. Kalau taat beribadah, rajin mengaji, itu udah biasa juga. Itu udah kewajiban kita sebagai umat muslim. Tetapi, ada tetapinya. Di sebelah kanan ini, gambar lingkungan hidup. Untuk menjaga kebersihan, kita masih kurang. Maka saya angkat untuk kebersihan. Terutama kebersihan kelas. Ya, kadang-kadang kita lihat kotoran atau pasir, ataupun jilaci-jilaci meja siswa kita itu banyak sampah, misalnya seperti itu. Jadi sarang nyamuk. Dan kadang-kadang horden di kelas itu udah udah bergelantungan, udah warnanya pink jadi coklat, mungkin udah kotor dan segala macam, dinding-dindingnya udah kotor gitu kan. Nah, jadi saya angkatlah kebersihan sekolah, terutama di kelas. Nah, latar belakang program saya angkat ini, saat ini kondisi lingkungan sekitar kita semakin memprihatinkan. Kesadaran akan kebersihan lingkungan masih rendah. Banyak anak-anak, remaja, dan bahkan orang tua sekalipun terbiasa membuang sampah sembarangan. Sikap peduli lingkungan ini seharusnya nilainya perlu ditanamkan sejak usia dini. Namun bukan berarti di usia sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Kurangnya pemanfaatan limbah membuat pemumpuknya sampah semakin parah. Kegiatan pembiasaan peduli lingkungan perlu diterapkan dan dibiasakan kepada peserta didik melalui bimbingan guru dimulai dari kelas. Nah, tadi pembiasaan kelas bersih yang akan membuat nyaman belajar. Nah, jadi di sini saya minta tolong semua guru, wali kelas 789 termasuk saya, terus juga guru mapel dan staf-staf TU jika melihat anak-anak atau peserta didik kita yang lagi membuang sampah sembarangan, ditegur, tolong buang sampah pada tempatnya seperti itu. Ataupun sebelum memulai pembelajaran, kalau kelas kotor, Bapak Ibu kasih sedikit
bukan ancaman sih, sedikit apa gitu untuk anak. Bapak nggak mau masuk nih kalau kelasnya kotor ya gitu, seperti itu. Biar mereka sadar akan kebersihan kelasnya. Kalau bersih kan nyaman kan, seperti itu. Kalau kotor, papan tulisnya masih ada banyak spidol belum dibersihkan, nah itu nggak nyaman juga ya. Jadi memang harus lebih peduli lagi lah kitanya, semuanya berlaku untuk semua. Jadi di sini bukan hanya wali kelas ataupun siapa yang ada di sekolah, tetapi semua merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah, terutama kelas dalam belajar. Terus juga di sini tujuannya di sini membentuk ya karakter peserta didik dan kesepakatan kelas. Nah, kita sudah punya kesepakatan kelas. Contohnya tadi misalnya, Bapak nggak mau ngajar kalau kelasnya masih kotor misalnya. Ibu nggak mau gitu kalau masih ada papan tulis yang banyak spidolnya belum dibersihkan misalnya gitu. Itu kan jadi pembiasaan. Lama-lama anak akan bersih dengan sendirinya. Apapun itu dia akan peka. Oh ini kotor, jangan sampai nanti ibu itu nggak mau ngajar kita. Nah gitu. Jangan sampai kelasnya kotor, nanti bapak itu nggak mau masuk, misalnya seperti itu. Itu hal yang sepele bapak ibu. Cuman kalau kita biasakan menjadi budaya yang tidak baik. Tolak ukur peserta didik bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Terciptanya kelas serta sekolah yang bersih, rapi dan indah. Terciptanya budaya positif cinta lingkungan. Tolak ukur ini harapan kita semua, bukan saya saja, tapi kita semua. Kalau ini terjadi, terwujud, kita senang, kita nyaman, kita juga enak mengajarnya, terutama guru. Anak-anak juga nyaman menerima pembelajaran dari guru. Ya, kita tidak muluk-muluk. Kita tahu lokasi sekolah kita bercampur dengan sekolah SD. Jadi saya sudah kasih tahu kepada anak-anak pos-pos atau blok-blok untuk mengambil sampah tidak memakan lahannya wilayah SD, tetapi di tengah-tengah lah. Kalau mereka pun ngebuang sampah sembarangan, saya bilang kepada anak-anak, biar kamu ambil aja. Lama-lama akan jadi contoh dan mereka akan malu membuang sampah, karena kalau kita manusia ya jangan sampai orang mengambil sampah kita kan. Yang penting kita coba taruh sampah pada tempatnya gitu. Kalau udah ada pikiran yang normal pasti malu kalau orang membuang sampah kita ataupun apapun itu. Ya. Ini bukan untuk menjadi sekolahnya Adiwiyata ya. Kita masih jauh untuk sekolah Adiwiyata. Jadi ini cuma harapan kita. Ya kita kan udah di pulau, udah jauh nih dari daratan kota. Setidaknya bersih gitu. Ya. Walaupun desanya nggak bersih, maaf ya. Walaupun desanya nggak bersih, masih banyak kotor-kotor di pantai, tepi pantai. Tapi jangan sekolahnya juga yang tidak bersih ataupun kotor. Kita bisa jadi motor ataupun contoh untuk instansi-instansi sekitar desa kita. Kalau bersih itu bisa dan nggak ada salahnya. Apalagi level sekolah kan. Seharusnya kalau kita lebih bersih daripada mereka, mereka akan merasakan, oh seharusnya seperti ini gitu. Kenapa mereka yang duluan seperti itu? Seharusnya kan kita. Makanya kita sekolah ini menjadi contoh harapannya untuk di sekitar kita, menjadi bias gitu, bias yang positif gitu. Nah, dukungan di sini saya meminta dukungan kerjasama warga sekolah, yang pastinya ada bapak kepala sekolah, ibu wakil, bapak wakil, terus OSIS. Terus rekan-rekan guru, staf TU, komite sekolah, dan orang tua yang ada di sekitar sekolah, ya, yang akan merasakan dampak positif dari bersihnya sekolah tadi. Yang pastinya, untuk bapak kepala sekolah, di sini saya sudah evaluasi di sekolah kita. Kita kekurangan mungkin ya, nanti minta tolong gimana cara prasarananya ataupun yang bendahara ya. Jadi sapu kita mungkin sapu lidi yang kita kurang. Sapu lidi, sekop. Kalau sapu untuk di kelasnya banyak gitu kan, aman lah. Cuman kita karena pengennya bersih-bersih terus bawaannya, ya karena tadi semangat tadi, kita kekurangan itu. Kekurangan sekop untuk membawa sampah. Terus juga tadi sapu
Lidi tadi. Jadi program ini harapannya bukan karena faktor program guru penggerak, tetapi memang harusnya kita seperti ini gitu. Kita bukan sekedar kerja, tapi kita juga peduli dengan apa yang kita tempatin, apa yang kita singgahi di tempat kita bekerja tadi. Kita peduli, gitu kan. Kalau kita bersih, nyaman juga kan. Kita yang menikmatinya juga. Anggap saja kayak rumah sendiri gitu kan. Nah, jadi di sini saya minta semua yang berwenang atau yang berkait untuk mendukung semua bagaimana baiknya dalam kenyamanan dan kebersihan sekolah tadi. Dicicil nggak apa-apa, nggak masalah dicicil, beli ini dulu, beli itu dulu, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu ada sih fasilitasnya. Ini kan masalahnya kita nggak terlalu banyak fasilitas, tetapi anaknya pengen gitu. Nah terus juga untuk yang sabun untuk di jendela misalnya itu kan, pembersih sabun jendela itu gimana itu nanti. Nah jadi itulah harapannya seperti itu. Ya, kemarin sempat evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan ataupun sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembersihan di kelas maupun di sekolah. Oke, itu saja paparannya. Di sini saya akan memberikan dokumentasi dari kerja bakti dibantu oleh Bu Lina, Pak Fajri dan Pak Tri. Hari pertama kita bersih-bersih di sekolah. Hari kedua kita bersih-bersih di pohon beringin area perkuburan. Nah, di sini ya saya share videonya. Sebentar, saya putar ini dulu suaranya sedikit. Seperti itu gambarannya saja. Nanti videonya sudah saya kirim ke grup dokumentasinya Bapak Ibu semua. Nah jadi budaya positif yang saya angkat itu tentang kebersihan pada intinya. Nah, itu saja. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Mau nanya itu Pak, kalau dibuat tiap hari kayak ada jadwal piket umum gitu, udah dibuat belum? Udah Bu, udah. Udah. Jadi dibagi-bagi gitu loh. Ya, ada blok, ada timnya. Jadi kelas 7, 8, 9 itu saya gabung anak-anaknya. Jadi semua sama rasa gitu. Tapi kalau untuk perempuan, piket umumnya di kelas sama halaman. Nah, kok laki-lakinya agak ekstra, ada blok-bloknya gitu, lingkungan sekolah. Sampai ke rumah guru. Belakang ya. Lingkungan SMP aja. Kayaknya saya fokus ke dari kantor sama perpustakaan itu sampai ke rumah guru ke belakang. Itu saya ini fokusnya, bloknya itu. Ya, okay. Gitu. Jadi rumah guru bersih, insya Allah halamannya rumah guru juga bersih kemarin. Nah, jadi ada apa anak itu semangat gitu kan membersihkan itu. Kita kasih reward nanti. Itu dari saya. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolah.
Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Alhamdulillah setelah bersih-bersih kelas dan sekolah, belajarnya semakin nyaman. Ya, ini merupakan budaya positif yang baik. Semangat belajar. Kelas bersih, makin semangat belajarnya. Mantap, mantap, mantap. Dengan kelas bersih membuat kita lebih nyaman belajar, dan itu merupakan budaya positif di sekolah. Ya benar, kita harus menjaga kebudayaan ini. Kelas bersih, hati pun senang.